Belum lama ini, pada 20 Maret 2005, publik dikejutkan oleh pemberitaan di sejumlah media yang melaporkan dugaan penggelapan dana di lingkungan pimpinan pusat Sinode Gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI. Kasus ini menyeret nama Ketua Umum GPDI, Pendeta Dr. John Weol, MTH, dan Bendahara Umum Pendeta Brando Lumatau yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kasus tersebut mengundang perhatian luas karena dana yang diduga disalahgunakan berasal dari iuran wajib ribuan pendeta GPDI di seluruh Indonesia yang menyetorkan 10% dari pendapatan mereka setiap bulan. Kejadian ini menyoroti bahaya besar dari perbuatan korupsi yang tidak hanya merusak individu, tetapi juga menghancurkan kesaksian gereja dan umat Tuhan. Bagaimana Alkitab menyoroti hal ini? Mari kita bahas bersama. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum dan etika. Bentuknya beragam, mulai dari suap, penggelapan dana, hingga nepotisme dan manipulasi anggaran. Namun, korupsi sejatinya bukan sekedar pelanggaran hukum dan etika. Itu adalah dosa yang berakar pada keserakahan dan cinta akan uang. Alkitab memperingatkan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Randy Alcorn dalam bukunya The Treasure Principle menekankan bahwa cinta akan harta bisa menjauhkan seseorang dari Tuhan dan menjerumuskan mereka ke dalam dosa ketamakan. Lebih jauh lagi, korupsi bukan hanya merusak pelakunya, tetapi juga meruntuhkan moralitas dan struktur sosial sebuah bangsa. Negara yang dipenuhi korupsi akan mengalami kemiskinan, ketidakadilan, dan kehancuran moral. Transparency International Indonesia, seperti dikutip oleh CNN Indonesia, mencatat bahwa pada tahun 2024, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 dari skala 0 hingga 100 dengan peringkat 99 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari kondisi bebas korupsi karena skor rata-rata global adalah 44. Dosa korupsi sudah ada sejak zaman Alkitab. Beberapa tokoh yang jatuh di dalam dosa ini antara lain 1. Hofni dan Pinehas, 1 Samuel 2 ayat 12-17. Mereka adalah para imam yang mencuri persembahan umat, mencemarkan pelayanan mereka. Kedua, Ahab dan Isabel, 1 Raja-Raja 21, menggunakan kekuasaan untuk merampas kebun anggur milik Nabot, sebuah tindakan korupsi politik yang merusak keadilan. Ketiga, Yudas Iskariot, Yohanes 12 ayat 4-6. Salah seorang murid Yesus yang mencuri dari kas para murid dan mengkhianati Yesus demi sejumlah uang. Korupsi bisa merasuki siapa saja, tidak peduli jabatan atau kedekatannya dengan Tuhan, seperti Yudas yang merupakan salah satu murid Yesus. John Stott, seorang teolog Kristen, berkata, korupsi terjadi bukan hanya ketika hukum dilanggar, tetapi ketika hati manusia jauh dari kebenaran Tuhan. Korupsi memiliki dampak yang serius dan meluas. Di antaranya, pertama, merusak moral dan hati nurani. Yesaya 59 ayat 2 mengingatkan bahwa dosa termasuk korupsi memisahkan manusia dari Tuhan. Dosa ini merusak moral, hati nurani, dan membawa kebinasaan hidup. Kedua, menghancurkan masyarakat dan bangsa. Amsal 29 ayat 4 berkata, Raja yang adil membuat negeri kokoh, tetapi orang yang menerima suap meruntuhkannya. Korupsi melemahkan keadilan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Ketiga, menghancurkan diri sendiri. Yeremia 17 ayat 11 memperingatkan bahwa mereka yang memperkaya diri dengan cara curang tidak akan menemukan kebahagiaan sejati. John Maxwell juga menegaskan bahwa integritas adalah pondasi kepemimpinan sejati. Tanpa itu, kehancuran hanya soal menunggu waktu. Apa kata Alkitab lebih lanjut? Tuhan melarang segala bentuk korupsi, termasuk pencurian,
Dalam Keluaran 20 ada 3 hukum yang Tuhan perintahkan bahaya korupsi. Jangan mencuri, yang mencakup penyalahgunaan uang, waktu, kepercayaan, atau sumber daya publik. Jangan berdusta, berbicara tentang kejujuran dan keterbukaan. Lalu jangan mengingini milik sesamamu, mengambil apa yang bukan menjadi hak dan miliknya. Lalu Ulangan 16 ayat 19 menambahkan, jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu, dan jangan menerima suap. Tim Keller dalam bukunya Generous Justice mengingatkan bahwa orang Kristen dipanggil untuk menegakkan keadilan dan melawan ketidakjujuran dengan menggunakan kekuasaan mereka untuk melayani, bukan merugikan orang lain. Bagaimana kita bisa menghindari dan melawan korupsi? Pertama, hidup dengan integritas dan takut akan Tuhan. Mika 6 ayat 8 memberi panduan hidup, berlaku adil, mengasihi kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Charles Spurgeon berkata, integritas adalah mahkota seorang Kristen. Orang yang jujur tetap jujur, meski tak ada yang melihatnya, karena ia hidup di hadapan Tuhan. Kedua, membangun karakter yang bersih. Amsal 16 ayat 6 berkata, dengan takut akan Tuhan, orang menjauhkan diri dari kejahatan. Karakter yang bersih berakar pada kesadaran bahwa semua perbuatan kita diawasi dan akan dihakimi oleh Tuhan. Ketiga, menjadi garam dan terang dunia. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi garam dan terang. Matius 5 ayat 13-16. Artinya, kehidupan Kristen itu harus menunjukkan teladan, karakter, dan integritas yang berbeda dengan orang lain. Kalau boleh kita simpulkan, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum dan etika, tetapi juga dosa yang merusak hati, moralitas, dan kehidupan masyarakat. Tuhan memanggil kita untuk hidup dengan integritas, menjauhi ketidakjujuran, dan menjadi teladan dalam kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 13-16, Yesus memanggil kita untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang, dan melaluinya banyak orang bisa diubahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pembahasan ini. Kalau ada pertanyaan, pesan, atau komentar, silakan tuliskan di dalam kolom komentar dengan baik. Sampai bertemu lagi dalam topik menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.